jaringan limfoid atau menggunakan mukosiliari. Nah, pada proses ini akan memicu inflamasi yang dirangsang oleh makrofag sendiri seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 6, dan interleukin 8. Selanjutnya pada asbes, karena sifatnya yang toksik, dia akan memicu pembentukan ROS atau reaktif oksigen spesimen yang diproduksi oleh sel imun dan makrofag. Hal ini akan langsung menyebabkan proliferasi dan peningkatan fibrosis pada sel matriks sebanyak 2 kali lipat. Selanjutnya pada silika, karena silika yang juga bersifat toksik, maka sel alveolar tidak dapat mencerna silika dan sel alveolar akan hancur akibat sifat toksisitas yang dimiliki oleh silika. Maka akan terjadi kebocoran lisosom dan kebocoran isi makrofag yang akan menimbulkan sitokin. Kondisi ini akan menyebabkan siklus fagositosis dan destruksi yang terus berulang-ulang sehingga akan terus meningkatkan inflamasi. Inflamasi yang meningkat akan meningkatkan juga protease yang dihasilkan sehingga terpiculah aktivitas fibroblast yang menyebabkan deposisi kolagen dan fibrosis pada alveolar pulp. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan? Perkenalkan, nama saya Dila Cahya Rahmanita dengan 3 digit yang terakhir 099. Jadi untuk diagnosis pneumokoniosis ini terdapat 3 kriteria mayor yang dapat membantu. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis ini digunakan untuk memastikan terdapat pajanan debu mineral yang dicurigai sebagai etiologi dengan periode latan yang mendukung. Anamnesis dilakukan untuk mengetahui kadar debu, lama pajanan, dan penggunaan alat pelindung diri yang memadai di lingkungan kerja. Lalu untuk yang kedua ada radiologi. Untuk radiologi ini tergantung dengan jenis dari pneumokoniosisnya. Yang pertama ada silikosis. Silikosis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu silikosis sederhana dan silikosis akut berdasarkan gambaran radiologisnya. Untuk silikosis sederhana itu berdasarkan ronsen dadanya menunjukkan gambaran kekeruhan yang jelas dengan diameter mulai 1 hingga 10 mm terletak di lobus atas dan bagian posterior dari paru. Temuan CT scan terdiri dari beberapa nodul kecil dengan limfadenopati hilutinum. Lalu untuk yang akut, ronsen ground glass, temuan CT scan terdiri dari banyak opasitas ground glass bular dengan konsolidasi. Lalu yang kedua itu ada asbestosis. Untuk asbestosis ini bisa gunakan HRCT dengan resolusi tinggi yang menunjukkan kekeruhan ground glass dengan fibrosis interplak pleura merupakan ciri khas dari penyakit ini. Lalu yang ketiga ada pneumokoniosis penambang batu bara atau CWP. Jadi menurut klasifikasi dari ILO, diagnosis CWP ini dapat dilakukan dengan melakukan fototoraks di mana menunjukkan adanya suatu kekeruhan atau nodul difus kecil dan bulat. Temuan setidaknya satu opacity lebih dari 10 mm sebagai penanda fibrosis masih progresif. Lalu untuk kriteria yang 3, berdasarkan manifestasi klinis yang muncul ataupun gambaran radiologis dari pneumokoniosis, mungkin akan mirip dengan beberapa penyakit seperti spondylosis, idiopatik pulmonary fibrosis atau IPF atau interstitial lung disease. Jadi kita harus bisa membedakan antara pneumokoniosis dengan penyakit-penyakit tersebut yang mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Kevin Tanasius dengan 3 digit yang terakhir 062. Saya akan menjelaskan diagnosis banding. Jadi, diagnosis banding dari pneumokoniosis terdiri dari infeksi Mycobacterium seperti tuberkulosis dan interstitial lung disease. Selain itu, diagnosis banding dari pneumokoniosis adalah adanya kanker pada paru-paru atau adanya metastatic disease. Penyakit lain yang mungkin adalah pneumonia, miliari tuberkulosis, idiopatik pulmonary fibrosis, dan juga interstitial pulmonary fibrosis. Untuk membedakan dengan penyakit lain, bisa dilakukan pemeriksaan imaging untuk melihat paru-paru. Selain itu, pneumokoniosis bisa disebabkan oleh penumpukan berbagai macam debu, yang mengakibatkan diagnosis bandingnya menjadi banyak berdasarkan zat yang menumpuk. Saja dari aku, bisa dilanjutkan teman saya.
Baik, perkenalkan, saya Maditya Sabirama, NIM 3J terakhir 112. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penata pneumokoniosis. Jadi untuk penata ini dibagi menjadi dua bagian, ada yang non-farmakologi dan juga farmakologi. Untuk yang non-farmakologi, itu ada dua. Yang pertama itu rehabilitasi paru, di mana program rehabilitasi paru ini bertujuan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kapasitas paru dalam berolahraga, fungsi emosi, dan kualitas hidup terkait kesehatan atau heart-related quality of life. Sebagian besar program rehabilitasi paru ini meliputi latihan dengan intensitas rendah atau tinggi, serta latihan ketahanan dan kekuatan tubuh pasien. Umumnya, program ini dilakukan selama 8 minggu. Kemudian yang pelaksanaan non-farmakologi kedua, yaitu transplantasi paru, di mana transplantasi paru ini adalah metode yang layak untuk penyakit paru-paru stadium akhir, termasuk pneumokoniosis akibat silika atau silikosis. Tingkat kelangsungan hidup dalam 3 tahun pasien silikosis pasca transplantasi paru dapat mencapai 70%. Namun penerima transplantasi paru-paru memiliki kelangsungan hidupnya rata-rata pendek, di mana hanya sampai 6-7 tahun. Keterbatasan paru-paru yang tersedia, kontraindikasi yang signifikan, biaya tinggi, kesulitan prosedur, dan risiko tinggi operasi sangat membatasi penerapan transplantasi paru-paru. Next slide. Selanjutnya yang farmakologi. Jadi untuk saat ini beberapa obat telah diidentifikasi memiliki efek terapeutik pada pneumokosis. Misalnya obat antifibrosis seperti pirfenidon, kemudian obat respon imun antiinflamasi seperti hidroksikloroquine, kortikosteroid, dan infliximab. Kemudian ada obat antioksidan seperti N-acetylcysteine, ada obat vasodilatator seperti nicorandil dan carvedil. Semua obat yang disebutkan tersebut dapat menghambat peradangan paru atau fibrosis pada model eksperimen pneumokoniosis. Namun, di antara obat-obat ini, pirfenidon tampaknya paling menjanjikan untuk pengobatan pneumokoniosis karena sifat antifibrotiknya yang jelas. Pirfenidon adalah senyawa piridin yang menunjukkan efek antifibrotik spektrum luas. Mungkin itu saja dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vinci Windastiti dengan 3 digit yang terakhir 009. Adapun untuk pencegahan dari pneumokoniosis, yang pertama menjauhi pajanan, lalu perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala, pengontrolan kadar debu di lingkungan kerja, menghindari merokok yang memperburuk kondisi saluran pernapasan, dan menghindari infeksi, misalnya melakukan vaksinasi. Selain itu juga menjaga keamanan dan peningkatan proteksi pada kelompok berisiko dapat menurunkan konsentrasi dan paparan debu seperti memakai pelindung diri yang efektif, mengurangi risiko, dan menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Jadi dapat disimpulkan, pneumokoniosis yang didefinisikan sebagai penyakit pada paru-paru sebagai reaksi paru terhadap debu atau serat yang terhirup, baik bersifat organik maupun organik, itu merupakan kasus yang sering ditemukan di lingkungan tempat kerja, namun angka pneumokoniosis setiap tahunnya telah mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kontrol perusahaan yang terus mengalami peningkatan. Di mana kasus pneumokoniosis yang terbanyak yaitu silikosis disebabkan oleh silikon, asbetosis disebabkan oleh asbes, dan juga pneumokoniosis batubara yang disebabkan oleh debu batubara. Diagnosisnya didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan radiologi CT, serta manifestasi klinis. Kemudian untuk tata laksananya dapat dilaksanakan secara non-farmakologi maupun non-farmakologi dengan rehabilitasi paru, transplantasi paru, konsumsi obat antifibrosis, obat respon imun antiinflamasi, obat antioksidan, dan juga vasodilator. Kemudian untuk pencegahan itu dapat dilakukan dengan menjauhi pajanan, penggunaan APD yang memenuhi standar, dan dengan pemeriksaan secara berkala. Untuk saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu diperlukan adanya pencarian sumber dan data yang lebih banyak lagi terkait pneumokoniosis, sehingga hal tersebut akan dapat membantu dalam melakukan penanganan maupun pencegahan, terutama untuk penyakit pneumokoniosis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.